Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kayla Ramadhani. Dengan NIM 2450031022. Saya dari kelas A Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menampilkan step by step atau proses membuat rangka atap beserta pembebanannya menggunakan software SAP 2000. Saya akan mulai saja. Di sini saya akan mengganti satuan menjadi kilogram meter. Lalu saya akan memakai rangka yang S7 dengan bentang 30 meter, maka L1-nya 22,5, L2-nya 7,5, H1-nya 2, H3-nya 2, lalu N1-nya 15, N2-nya 5, H2-nya 3. Nah, bisa lihat dari sini untuk definisi L1 itu apa, H1 itu apa, N1 itu apa, dan seterusnya. Oke, baik. Seperti ini. Langsung kita membuat material. Materialnya ini saya akan membuat material tape yang steel itu, saya akan memakai BJ37. Nah, untuk BJ37, modulus elastisitas baja itu kan 200.000. Nah, sedangkan untuk FY dan FU si BJ37 ini bisa dicari, yaitu 240 dan 370. Seperti ini, oke, baik. Berat per unit volumenya kita biarkan saja seperti itu. Lalu yang ini kita modify untuk material type konkret, kita langsung masukkan untuk beton. Nah, ininya dinolkan saja berat per unit volumenya. Nah, ini juga seperti ini. Oke, baik. Diokekan saja, lalu kita add lagi untuk gypsum. Nah, gypsum ini materialnya ada. Berat per unit volumenya kita nolkan juga. Lalu kita add lagi terakhir untuk kayu. Nah, ini juga dinolkan saja. Material type-nya other juga. Nah, baik seperti ini. Setelah selesai menggunakan atau memasukkan material, saya akan memasukkan frame atau profil. Nah, pada rangka kali ini saya akan menggunakan 3 profil, yaitu profil siku tunggal, siku ganda, dan juga profil C atau profil kanal untuk cording. Nah, seperti itu. Saya akan mulai untuk profil siku tunggal. Sebelumnya saya ganti satuan dulu ke milimeter. Seperti ini, from sections. Untuk siku tunggal, saya menggunakan siku tunggal L 100 kali 100 dikali 12 untuk tebalnya. Seperti itu. Nah, colornya kita ganti aja agar tidak sama dengan profil yang lain begitu. Lalu saya akan membuat untuk yang siku ganda. 2L 90 kali 90 kali 13. Nah, seperti ini. Nah, untuk T2-nya yang siku ganda ini, karena ada jarak antar profil, saya akan menggunakan jaraknya sebesar 5 milimeter saja. Maka 90 dikali 2 ditambah 5 milimeter, yaitu 185 milimeter. Untuk TF-nya 13, untuk TW-nya juga 13, di sini juga 13. Oke, baik. Lalu kita ganti warna. Nah, yang terakhir saya akan menggunakan profil kanal atau profil C. Untuk boarding, saya memakai C 80 kali 45. 80, 45, TF-nya 8, ininya 6, TW-nya. Oke, baik. Warnanya ini saja. Nah, setelah seperti ini, saya sudah selesai menggunakan atau memasukkan profil yang akan saya gunakan. Lalu, saya akan masuk ke section properties untuk area sections. Add new sections. Lalu, saya ganti dulu ini ke meter. Nah, untuk area, saya menggunakan genteng. Pertama genteng. Nah, warnanya saya ganti. Genteng ini materialnya beton, sudah benar. Lalu 0,02. Seperti ini, oke. Lalu kita add new section untuk plafon. Plafon ini materialnya gypsum. 0,01, 0,01. Seperti ini, warnanya kita ganti juga. Ini misalnya. Nah, lalu saya akan membuat yang kayu. Kayu, oke, baik. 0,012. Seperti ini. Lalu saya akan memasukkan si frame yang sudah saya buat tadi. Saya akan assign frame, frame sections. Saya akan memasukkan yang profil 2L terlebih dahulu. Nah, lalu bagian dalam rangka ini akan saya ubah ke profil yang
siku tunggal seperti itu. Ini. Nah, untuk melihat perbedaannya berdasarkan warna, saya akan view by colors of sections. Nah, ini sudah berbeda. Lalu saya akan mulai ke masuk apa mereplikat si rangka ini atau mengcopy seperti itu bahasanya mungkin. Nah, sebelumnya saya akan putar dulu lokal aksesnya terhadap sumbu Y agar lebih jelas gitu ya. Terhadap sumbu Y sebesar 180 ini. Nah, seperti ini. Pusing begitu ya. Nah, lalu saya akan mereplikat. Saya Ctrl A saja untuk men-select semua section of rangka ini. Lalu saya edit, ada replicate. Nah, saya akan mereplikat ke arah sumbu Y dengan jarak 3 meter dan jumlahnya dua batang, dua rangka atap yang akan saya copy. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat plafon. Nah, membuatnya di sini. Saya akan buat plafon di XY, di tampak atas. Tentu saja untuk section plafon ini yang plafon. Nah, untuk melihatkan si objeknya, tinggal fill objects. Nah, seperti ini. Sebenarnya bisa di-copy, tapi akan saya buat secara manual sampai bentangan ke 30 meter itu. Seperti ini. Nah, pas seperti ini, saya akan copy saja ya, replikat saja oleh saya yang plafon tentunya ke arah sumbu Y. Lagi-lagi ke arah sumbu Y, 3 meter jaraknya dan jumlahnya 1. Nah, seperti ini. Kita lihat di 3 dimensinya. Setelah membuat plafon, saya akan lanjut untuk membuat genteng. Nah, agak lebih jelas gitu ya. Nah, seperti ini. Saya akan buat genteng. Sectionnya sudah pasti ubah ke yang genteng. Sorry. Sebelumnya saya akan membuat kanal dulu untuk cording dulu. Nah, seperti ini. Hmm. Ini ikuti saja. Buat ini. Nah, seperti ini. Setelah selesai membuat cording, saya akan membuat untuk maksudnya genteng. Nah, genteng sudah benar. Seperti ini. Sama seperti membuat apa tadi plafon begitu ya. Terus lanjutkan sampai ke bentangan ke berapa tadi? 30 meter.
Ini. Setelah selesai seperti ini, saya akan select yang bagian genteng untuk di-copy ke arah sumbu Y sebesar 3 meter jaraknya dan jumlahnya 1. Nah, seperti ini. Setelah selesai seperti ini, saya akan langsung masuk ke pembebanan. Namun sebelum memasukkan beban, sebelumnya saya akan memasukkan load pattern-nya terlebih dahulu. Ada date, ada genteng. Genteng ini dan multiplex itu adalah super date atau beban mati tambahan. Lalu ada hujan. Hujan ini masuknya ke live. Lalu ada angin. Angin masuknya ke wind. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, ada juga beban live. Masuknya ke live juga. Nah, seperti ini. Lalu ada kombinasi beban. Nah, kombinasi bebannya ini ada apa aja? Ada yang pertama, saya akan menamainya dengan KD. KD1 untuk kombinasi beban 1. Ada beban mati, scale faktornya 1,4. 4 juga. Nah, seperti ini. Oke, baik. Lalu saya akan membuat combo 2 atau KD2. Ada D 1,2. Lalu ada live 1,6. Dan juga ada hujan 0,5. Nah, seperti ini. Lalu ada KD3. KD3 ini ada D3, scale factornya 1,2, genteng, plafon, hujan, dan ini ada 0,5, lalu live 1,6. Nah, seperti ini. Lalu ada KD4, kombinasi beban 4. Yang pertama ada date, scale factornya 1,2. Genteng dan plafon juga sama. Lalu ada hujan, scale factornya 0,5. Lalu ada beban hidup, scale factornya 1. Ada angin juga, scale factornya 1 juga. Oke, baik. Yang terakhir ada kombinasi beban 5. Nah, kombinasi beban 5 ada genteng dengan scale factor 0,9. Plafon juga sama. Lalu ada date juga sama. Dan yang terakhir ada beban angin. Scale factornya 1. Nah, baik. Setelah kombinasi beban selesai, saya akan mulai memasukkan beban. Yang pertama, saya akan memasukkan beban untuk area section. Area section ini adalah genteng dan juga plafon, seperti ini. Sebelumnya saya sudah menghitung juga ya untuk perhitungan beban genteng dan plafon. Bisa saya lihat di sini. Nah, untuk beban genteng atau beban mati tambahan, ini tuh parameter yang harus diketahuinya itu adalah tebal, lalu berat jenis, nah lalu dikalikan hasilnya nemu 7,85 kg per meter persegi. Berarti saya langsung saja select untuk yang genteng. Nah, seperti ini, lalu saya assign area loads. Nah, di sininya saya ganti ke genteng, masukkan angka yang tadi 7,85 kg. Sudah benar satuannya. Oke, ini sudah termasuk si beban genteng. Lanjut, saya akan memasukkan beban si plafon. Nah, plafon ini saya assign lagi seperti yang tadi. Sorry, plafon. Assign, reloads, plafon. Nah, kita lihat perhitungan yang plafon. Yang plafon ini STL-nya langsung diketahui 18 kg. Langsung saja 18 kg. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini saya akan membuat
pembebanan untuk beban angin terlebih dahulu. Nah, dikarenakan beban angin ada dua jenis, yaitu angin tekan dan angin hisap, dan perhitungannya juga pasti beda. Nah, perhitungannya seperti ini. Untuk beban angin tekan terlebih dahulu, angin tekan itu kan arahnya dari luar ke bawah, berarti pasti minus kan nilainya. Nah, lalu berarti yang harus diketahui panjangnya itu panjang dari sini ke sini. Nah, ke sini, seperti itu. Nah, itu tuh sudah diketahui, saya sudah menghitung angin tekan itu, nih, beban angin tekan itu 40 kg per meter persegi. Lalu jarak antar kuda-kudanya 3 meter. Panjang kemiringan yang tadi 22,52. Lalu tinggal dikalikan saja. Hasilnya 2000,702 kilogram. Itu tuh dibagi dengan seluruh titik dalam rangka atap. Titik join maksudnya berarti ada 21. Itu untuk rangka tengah. Sedangkan untuk rangka tepi, hasil yang rangka tengah tadi dibagi dua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang mana saja yang disebut rangka tengah dan rangka tepi itu. Seperti itu. Nih, yang ini rangka tepi, yang belakang juga rangka tepi, sedangkan yang ini rangka tengah. Seperti itu. Perhitungannya pasti berbeda nih, seperti ini. Sekarang saya akan lanjut ke ke pembebanan yang pembebanan angin tekan seperti itu. Sebelumnya akan saya edit dulu gridnya agar memudahkan gitu ya. Di spacing grid 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Oke, jadi saya bisa melihat saya berada di rangka yang mana seperti itu. Jika ini Y sama dengan 0, ini yang di ujung kiri ini, berarti saya berada di rangka yang ini, yang depan ini, tapi yang depan, yang kiri. Lalu jika kita lihat di XZ, saya berada di Y sama dengan 3, berarti saya berada di tengah, begitu, dan seterusnya. Lalu saya akan masukkan beban angin tekan yang tepi terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan memutarkan lokal aksesnya terlebih dahulu. Nah, kemiringan saya itu kan 8 derajat, saya sudah menghitungnya. Lalu berarti saya akan assign, yang sudah saya select ini, join local access, saya akan ubah 360 derajat dikurangi 8 derajat, berarti 352 derajat terhadap sumbu Y. Nah, seperti ini. Lalu, yang sebelah kanan ini tidak usah dikurangi dengan 360. Langsung saja kita masukkan angka 8 derajat, seperti itu. Kita assign, join, ke akses 8 derajat. Nah, seperti ini. Lalu yang bawah ini akan saya ubah saja ke local aksesnya jadi 0 saja. Nah, seperti ini, 0. Nah, baik. Saya akan mulai ke beban angin tekan. Seperti itu ya, untuk kerangka yang tepi. Nah, assign, join loads. Untuk beban join ini saya akan masukkan beban angin tekan kan. Nah, beban angin tekan itu kan pasti ke bawah, berarti nilainya juga pasti harus minus. Kita lihat perhitungannya tadi berapa beban angin tekan untuk yang tepi, minus 64,5. Minus 64,5. Seperti ini. Oke, untuk angin tekan tepi. Lalu kita akan yang angin tekan tengah, seperti itu. Yang ini. Kita assign, join loads lagi, force. Nah, ini pasti minus juga, tapi perhitungannya kita lihat lagi. Yang tengah ini minus 129 kilogram. Ini 129 kilogram. Nah, setelah kita memasukkan beban angin tekan, rangka tengah tepi, lanjut saya akan memasukkan beban angin hisap yang sebelah sini. Nah, saya akan select terlebih dahulu. Ini yang tepi. Nah, bentar. Nah, saya akan assign untuk beban angin hisap yang tepi.
Berarti saya akan melihat perhitungannya lagi. Nah, beban angin hisap itu pun sama perhitungannya. Yang harus diketahui itu panjang kemiringan yang akan dibebani oleh beban tersebut, lalu beban angin hisap 20 kg per meter persegi, dan juga jarak antar kuda-kuda. Sebenarnya sama perhitungannya dengan beban angin tekan, namun hanya berbeda di panjang kemiringan dan juga beban angin hisapnya saja. Nah, rangka tepi dan tengahnya juga sama dibagi 21, yaitu jumlah titik join, dan juga hasilnya dibagi 2 untuk rangka tepi. Nah, sekarang saya akan membuat yang rangka tepi beban angin hisap, maka saya akan memakai yang ini 10,8 kg. Tidak akan minus karena arahnya ke atas atau keluar 10,8. Nah, setelah itu saya akan membuat yang rangka tengah, membebannya rangka tengah. Join loads, beban yang rangka tengah itu 21,6 kg. Sini juga 1,6 kg. Nah, seperti ini. Saya telah selesai membuat pembebanan untuk beban angin. Selanjutnya, saya akan melakukan atau memasukkan beban ke air hujan. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang air hujan. Nih, parameter yang harus diketahuinya itu tebalnya yaitu 0,02 meter. Lalu berat jenis hujannya tersebut, lalu panjang kemiringannya ditambahkan dua-duanya yaitu 30. Kenapa ditambahkan? Karena beban angin hujan itu pasti ke bawah semuanya sama. Jadi tidak seperti beban angin tadi. Beban angin kan ada beban angin tekan dan hisap yang kiri dan kanan, sedangkan air hujan itu semuanya ke arah bawah. Jadi pasti minus hasilnya seperti itu. Nah, hasilnya itu air hujan yang tepi itu 43, yang tepi 43. Nah, saya akan langsung select yang tepi dua-duanya, assign, join load, force. Nah, ininya yang hujan, minus 43. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, saya akan memasukkan yang beban air hujan rangka tengah, assign. Nah, pasti minus juga. Minusnya berapa? Saya lihat di perhitungan. Rangka tengah air hujan ini didapatkan senilai atau seberat 85,97. Minus 85,97. Nah, seperti ini. Saya telah selesai membuat beban air hujan dan beban angin. Selanjutnya saya akan membebani atau memberikan beban untuk beban hidup. Beban hidup ini ada di tengah-tengah seperti ini. Saya akan assign, join load, force. Nah, di sininya live. Nah, pasti minus juga kan, karena pasti ke bawah. Saya memakai ini. Nih, beban hidup, live load, memakai beban pekerja seberat minus 100 kg. Seperti itu, 100 kg. Nah, setelah seperti ini, karena semuanya sudah saya bebani, misalnya saya akan melihat beban yang di area, yang plafon misalnya nih. Yang plafon saya akan melihat, nah sudah benar, apakah sudah benar apa belum. 18 kg sudah benar. Selanjutnya misalnya saya akan melihat beban yang di join, titik join. Nah, misalnya yang genteng saya akan melihatnya. Nah, seperti itu. Hmm. Selanjutnya saya akan running untuk melihat apakah si profil yang saya gunakan itu kuat untuk menahan beban yang sudah saya berikan terhadap rangka atap tersebut. Nah, saya akan running, eh, simpan dulu filenya. Nah, seperti ini. Saya akan lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jika framenya ada yang berwarna merah seperti ini, nah seperti ini, maka itu artinya ada beberapa frame atau hanya frame ini saja yang frame profil apa siku tunggal itu tuh berarti tidak kuat untuk menahan beban yang sudah diberikan. Nah, solusinya apa? Solusinya
saya atau kita bisa mengganti si profil tersebut dengan profil yang lebih besar atau lebih tebal agar kuat untuk menahan beban yang sudah diberikan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya tuh seperti ini. Karena ini ada yang merah, maka saya harus ganti. Lalu eh, ini bisa melihat rasio di sini. Ini rasionya, ataupun bisa melihat deformasi akibat beban kombinasi beban satu ataupun kombinasi beban dua dan dan seterusnya. Tuh, ini juga bisa melihat gaya dalam. Sorry, bisa melihat gaya dalam di sini. Nah, gaya dalam untuk yang momen, gaya dalam yang geser, seperti itu. Nah, mungkin sekian video tugas besar struktur baja satu saya, Kaila Ramadhani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.